Subtopik 1.5. Isu pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak pemanasan global atau global warming. 1. Cuaca. Dampak yang sangat terasa adalah cuaca. Sekarang pun kita telah mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim dengan panas yang sangat pada siang hari dan dingin yang menusuk pada malam atau dini hari. Di beberapa daerah terutama Kutub Utara, Northern Hemisphere, juga mengalami pemanasan global. Akibatnya, gunung-gunung es mencair dan daratan menjadi mengecil. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami musim salju ringan, tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju semakin sedikit dan akan lebih cepat mencair. Badai menjadi lebih sering terjadi karena angin bertiup lebih kencang dan dengan pola yang berbeda. Topan badai, hurricane, yang kekuatannya diperoleh dari penguapan air akan menjadi lebih besar. 2. Tinggi permukaan laut. Secara geologi, para ahli mengukur perubahan ketinggian rata-rata laut dari daerah dengan lingkungan yang stabil. Selama abad ke-20 sampai abad ke-21, terjadi peningkatan ketinggian rata-rata permukaan air laut dari 10 sampai 25 cm atau 4 sampai 10 inci, meningkat 9 sampai 88 cm atau 4 sampai 35 inci. Sumber IPCC, tahun 2021. 3. Pertanian. Pemanasan global ini juga berdampak pada pertanian. Di beberapa negara akan mendapatkan keuntungan karena curah hujan yang tinggi sehingga masa tanam menjadi lebih lama seperti Kanada. Tapi di negara lain terutama negara dengan iklim tropis akan mengalami kerugian karena lahan yang kering, bahkan di negara bagian Afrika akan mengalami kekeringan di mana tanaman akan sulit tumbuh. 4. Hewan dan tumbuhan. Pada saat permukaan daratan menghangat atau panas, maka hewan akan cenderung bermigrasi ke tempat yang lebih dingin seperti pegunungan atau ke arah kutub. Sedangkan, tumbuhan akan mengubah arah tumbuhnya dengan mencari daerah baru yang tidak panas. Akan tetapi pada kenyataannya, kegiatan manusia yang menguasai lahan akan menghalangi perpindahan spesies-spesies tersebut. Spesies-spesies yang bermigrasi ke selatan dan utara yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub juga akan musnah. 5. Kesehatan manusia. Beberapa penyakit yang biasa menyerang daerah tropis akan meluas ke daerah dingin. Penyakit tropis lainnya juga dapat menyebar seperti malaria, seperti demam dengue, demam kuning, dan encephalitis. Meluasnya wabah penyakit yang disebabkan oleh hewan pembawa penyakit seperti nyamuk karena berpindah ke daerah yang lebih dingin. Para ilmuwan juga memprediksi bahwa selain penyakit, juga orang dapat meninggal karena stres panas. Stres panas memicu munculnya alergi dan penyakit pernafasan karena udara yang lebih hangat akan memperbanyak polutan. Hadapi isu pemanasan global, Kemendikbudristek siapkan insan sadar lingkungan. Disebutkan dalam lamanya. Tantangan krisis iklim adalah multidimensi dan multidisiplin dengan dimensi masa depan sehingga membutuhkan pemikiran kolektif serta peran aktif termasuk dari para generasi muda dan anak-anak kita. Berikut ini beberapa penyebab terjadinya global warming. 1. Pembuatan energi. Pembuatan energi listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi global dalam jumlah besar. Sebagian besar energi listrik masih dihasilkan dengan membakar batu bara, minyak, atau gas. Pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida dan dinitrogen oksida, yakni gas rumah kaca berbahaya yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas matahari. Untuk itu kita dapat menggunakan energi alternatif untuk menguranginya. 2. Manufaktur barang. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi, yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi guna membuat berbagai hal seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga menghasilkan gas, begitu pula industri konstruksi. Mesin yang digunakan dalam proses manufaktur seringkali beroperasi dengan batu bara, minyak, atau gas. 3. Penebangan hutan. Penebangan hutan untuk membuat lahan pertanian atau peternakan, ataupun untuk alasan lainnya, akan menghasilkan emisi, karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya.
4. Penggunaan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat beroperasi menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini menjadikan sektor transportasi sebagai kontributor utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat menghasilkan emisi paling banyak karena adanya pembakaran produk berbahan dasar minyak bumi, seperti bensin, dalam mesin pembakaran internalnya. Selamat! Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi subtopik isu pemanasan global dan perubahan iklim.